Selamat Hari Kebangkitan Adonai Yeshua HaMashiach di Hari Raya Buah Sulung Yom HaBikurim Sameah 4 April 2026 17 Nisan 5786. Kau hapuskan segala dosaku dengan curahan darahmu. Kau tebus hidupku dari dosa untuk jadi mempelaimu. Yeshua, Yeshua, mulia, mulia namamu. Yeshua, Yeshua, kau ampuni segala kesalahanku. Yeshua, Yeshua, kau sembuhkan segala sakitku. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh pada saat ini dalam ibadah Sabat kami, khususnya saat ini kami beribadah untuk memperingati hari kebangkitan-Mu Adonai Yeshua HaMashiach di Hari Raya Buah Sulung. Kami mengucap syukur Adonai Yeshua HaMashiach, Engkau yang sudah menebus kami, Engkau yang sudah mati dan bangkit. Dan pada hari ini kami merayakan, kami memperingati hari kebangkitan-Mu Adonai Yeshua HaMashiach di Hari Raya Buah Sulung. Dan sebentar kami akan mendengarkan Dafar Elohim, Dafar Adonai Yeshua HaMashiach. Dan biarlah Dafar-Mu senantiasa ditabur di tanah yang subur dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapa Yahweh, nama Adonai Yeshua HaMashiach, nama Ruach Kodes, senantiasa dipermuliakan di dalam ibadah kami, ibadah Sabat, dan juga ibadah memperingati hari kebangkitan-Mu Adonai Yeshua HaMashiach di Hari Raya Buah Sulung ini. Terima kasih Bapa Yahweh, berbicara kepada kami mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua HaMashiach siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua HaMashiach Wirokodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Adonai Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom bagi kita semua mempelai Adonai Yeshua HaMashiach yang beribadah secara offline maupun juga secara online. Ya, hari ini ya saya akan mengucapkan selamat memperingati hari kebangkitan Adonai Yeshua HaMashiach di Hari Raya Buah Sulung tanggal 4 April tahun 2026 atau 17 Nisan tahun 5786. Hak Yom Habakumo Adonai Yeshua HaMashiach Wi Yom HaBikurim Sameah. Haleluya. Hari ini adalah hari kebangkitan ya. Kemarin tanggal 14 Nisan atau 1 April kita sudah merayakan ya dalam ibadah secara online kematian Adonai Yeshua HaMashiach di Hari Raya Pesach, Hari Raya Paskah, dan Adonai Yeshua HaMashiach bangkit hari ini ya pada tanggal 17 Nisan ya. Kalau tanggal tahun dulunya itu 17 Nisan tahun 3791 tahun Ibrani. Kalau sekarang tahun 5786 ya. Kalau penanggalan kita sekarang 4 April, kalau kemarin 1 April ya. Jadi Adonai Yeshua HaMashiach itu dia mati dikubur ya
itu selama 3 hari 3 malam ya, 72 jam ya. Nanti kita baca firman-Nya ya, dan nanti kita akan mendengarkan ya bagaimana Adonai Yeshua Hamashiach itu bangkit ya setelah 3 hari 3 malam dikubur ya, dan hari ini dia bangkit jam 3 sore ya, karena Adonai Yeshua Hamashiach itu mati jam 3 sore pada tanggal 14 Nisan ya, jadi persis 3 hari 3 malam ya. Jadi bukan harinya ya yang dihitung, tetapi 3 hari 3 malamnya ya, atau 72 jam. Kalau cuma menghitung hari ya, saya sudah pernah hitung ya, ada ya aliran A, B, C ya, itu mereka kalau saya hitung itu tidak sampai 72 jam, bahkan ada yang cuma 36 jam. Memang harinya 3 ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, harinya ya, tetapi tidak penuh ya, tidak penuh 3 hari 3 malam ya, karena ada firman-Nya ya, Adonai Yeshua Hamashiach itu masuk ke perut bumi selama 3 hari dan 3 malam. Ini yang harus kita pahami ya. Ya, sebelumnya saya akan menyampaikan visi misi ya dari pelayanan kita YH Ministry. Kita memiliki visi adalah untuk masuk ke Samaim, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Inilah yang disebut dengan rapture ya. Saya selalu menyampaikan ini sebelum kita masuki Dafa Elohim. Artinya supaya kita mengerti ya, bahwasanya kita memiliki tujuan pelayanan ini ya, bukan cuma sekedar kita untuk ya beribadah, artinya ya sekedarnya, bukan ya, tetapi kita beribadah ada tujuannya, yaitu kita mempelai kudusnya Adonai Yeshua Hamashiach yang akan diangkat hidup-hidup, yang akan di-rapture masuk ke Samaim. Dan baru setelah itu akan masuk di masa kesusahan besar. Ya, jadi bukan masa kesusahan besar dulu terjadi, baru rapture ya. Karena ada firman-Nya ya, kedatangan anak manusia itu seperti zaman Nuh, di mana orang kawin mengawini, orang menabur menuai, orang membeli menjual, orang membangun, dan orang makan dan minum. Artinya apa? Ini kondisinya kondisi normal. Tidak ada kesusahan besar pada saat rapture. Ya, karena yang namanya kesusahan besar itu adalah suatu kejadian yang paling mengerikan yang akan terjadi di muka bumi ini. Bahkan dikatakan sepertiga manusia akan terbunuh. Ini bicara miliaran orang, bicara 3 miliar lebih manusia akan mati. Ya, kejadian sekarang di Timur Tengah itu kalau dihitung ya tidak lebih dari 10.000 yang mati ya. Tetapi nanti 3 miliar lebih yang mati. Belum pernah dalam sejarah kita hidup ya, kecuali zaman air bah. Cuma kan kita belum ada yang hidup di zaman air bah ya. Zaman air bah itu tahun sebenarnya tahun 1656. Yang mati itu kurang lebih 1,5 miliar. Manusia mati di zaman air bah. Yang selamat cuma 8 orang. Ya, 1,5 miliar. Perang dunia pertama itu cuma kurang lebih 150 juta yang mati. Perang dunia kedua ya hampir 300 juta yang mati. Dan itu pun kejadiannya ya bertahun-tahun ya, sekitar 5-6 tahun ya. Dan virus yang paling mematikan itu adalah virus Black Death di tahun 1300-an. Itu yang mati 100 juta. Lalu virus cacar,
Virus cacar juga sekitar 75-80 juta yang mati seluruh dunia. Cuma pada saat itu belum ada yang namanya media online seperti saat ini. Artinya apa? Artinya kematian-kematian yang terjadi tidak bisa kita saksikan, ya. Mungkin hanya dokumentasi, tetapi itu pun ya tidak terlalu tertarik, ya. Tetapi sekarang setelah zaman online, ya, jangankan bicara puluhan juta, ratusan juta, bicara 5 orang saja mati kita langsung tahu. Seperti kemarin, ya, yang konflik di Timur Tengah, ya, ada satu keluarga misalnya dibom, meninggal 4 orang, kita langsung tahu 4 orang meninggal. Tetapi banyak yang tidak tahu, zamannya virus Black Death yang mati itu 100 juta tidak tahu. Sementara pandemi kemarin yang mati cuma 15 juta seluruh dunia. Tetapi nanti yang mati itu akan lebih dari 3 miliar. Bahkan dikatakan jikalau waktunya tidak dipersingkat, maka tidak ada satupun yang selamat dari seluruh umat manusia. Tapi karena orang-orang pilihannya, artinya orang-orang yang nanti berjubah putih, itulah nanti akan diselamatkan. Tetapi ini rapture dulu terjadi. Kalau rapture itu sangat sedikit. Rapture itu, orang yang di rapture, itulah nanti akan duduk di 12 tahta dan yang akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Itu hitungannya kecil, ya. Mungkin cuma puluhan orang, dan itu seluruh dunia. Ya, tidak ada di rapture jutaan orang, tidak ada. Apalagi miliaran itu tidak ada, ya. Karena apa? Ya, karena orang-orang pilihannya ini sudah ditetapkan, ya, sejak sebelum permulaan dunia, ya. Zaman Noah saja yang selamat cuma 8 orang. Ya, maka dikatakan kedatangan anak manusia itu seperti zaman Nuh. Artinya yang diselamatkan sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit. Ya, memang benar banyak penglihatan di seluruh dunia mengenai rapture. Ya, tetapi itu sebenarnya peringatan. Ya. Bahkan orang-orang yang diberi penglihatan saja itu belum tentu di rapture. Kalau mereka tidak mempersiapkan diri. Makanya rapture itu harus mempersiapkan diri. Tidak main-main, ya. Tidak cuma sekedar menyembah Yahweh Yeshua Ruach Kodes terus engkau di rapture, tidak. Ya, apalagi seperti sekarang, ya. Kita sekarang memperingati hari kebangkitan Adonai Yeshua Mashiach di hari raya Buah Sulung. Ya, jadi kebangkitan Adonai Yeshua Mashiach itu adalah buah sulung bagi kita. Jadi tanggalnya tetap 17 Nisan, ya, tidak berubah-ubah. Kalau buah sulung merupakan kebangkitan, itu pasti berubah-ubah, ya. Adonai Yeshua itu mati 14 Nisan, ya. Kalau kita mengikuti penanggalan Israel, ya, tahun ini yang namanya buah sulung itu 18 Nisan. Itu 4 hari. Tahun lalu 22 Nisan. Tahun sebelumnya 20 Nisan. Artinya apa? Kan aneh. Adonai Yeshua mati 14 Nisan, kok bangkitnya bisa berubah-ubah. Berarti itu belum digenapi. Karena apa? Karena Israel tidak percaya sama Adonai Yeshua Mashiach. Makanya mereka tidak mau mengabadikan penggenapan yang sudah dilakukan oleh Adonai Yeshua Mashiach. Ini harus kita pahami, ya, Bapak Ibu mempelai Adonai Yeshua Mashiach maupun mendengarkannya, ya. Jadi penggenapan itu sangat penting, ya. Karena dengan penggenapan yang kita ucapkan, kita berarti menghargai, kita menghormati pengorbanan Adonai Yeshua Mashiach, ya. Jadi itu tidak sembarangan, ya. Seperti buah sulung lah. Buah sulung itu zamannya Bani Israel, itu adalah di mana Bani Israel harus mempersembahkan, ya, buah sulung dari usaha mereka, dari pertanian mereka. Buah pertama itulah yang dipersembahkan. Ya, kalau kita hanya mengucapkan selamat hari buah sulung, ya berarti kita hanya cuma sebatas
mempersembahkan hasil pertama kita, tidak ada pernah mengucapkan Adonai Yeshua Mashiach sebagai penggenapannya. Itu berbahaya ya. Jangan dikira kita percaya Yeshua kalau kita tidak mengucapkan penggenapannya. Ya. Apalagi kalau berubah-ubah, berarti itu bukan Adonai Yeshua Mashiach ya. Saya sampaikan, kalau buah sulungnya atau kebangkitannya berubah-ubah, berarti itu bukan menyembah Adonai Yeshua Mashiach, tetapi menyembah tokoh yang tidak jelas. Dalam tanda kutip, saya kasih tahu, karena saya diberitahu, engkau harus mengucapkan setiap penggenapan yang aku sudah lakukan. Ya, jadi tidak ada Adonai Yeshua HaMashiach itu bangkit berubah-ubah. Tahun ini 4 hari, tahun lalu 8 hari, tahun sebelumnya 6 hari. Itu mah bukan kebangkitan. Kalau buah sulung, betul, itu buah sulungnya Israel. Karena itu bicara hasil pertama, bukan bicara kebangkitan. Kalau kebangkitannya cuma 1 tanggalnya yang sudah ditetapkan. Ya, ini harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Adonai Yeshua Mashiach maupun mendengarkannya ya. Itulah visi kita ya. Jadi kita itu adalah mempelai Adonai Yeshua Mashiach. Artinya mempelai kita mengerti. Kita tahu apa yang sudah dilakukan oleh mempelai kudus kita. Sama kalau kita punya istri atau punya suami atau punya anak, punya orang tua yang dekat dengan kita. Kita pasti tahu dia kapan lahir ya. Dia kapan mati kita pasti tahu. Artinya begini, ya, saya sudah berkali-kali mengatakan, kalau misalnya kita punya suami atau istri, ya, berulang tahun pada hari kemerdekaan Indonesia atau pada hari pahlawan 10 November atau 17 Agustus, terus pada saat misalnya jatuh pada 17 Agustus, kita bilang sama istri kita atau suami kita, Ma, Pa, Nak, selamat hari kemerdekaan ya. Terus pasti istri suami kita atau anak kita bertanya, loh, Bapak, Ibu nggak tahu hari ini hari apa? Iya, hari kemerdekaan. Artinya apa? Dia tidak pernah mengucapkan ya hari kelahiran atau hari yang bersejarah bagi istrinya atau suaminya atau anaknya. Itu sebenarnya sama dengan menghina ya. Jadi jangan dibilang tidak menghina ya. Kalau engkau mengatakan Adonai Yeshua itu bangkit berubah-ubah, engkau sebenarnya menghina dia, engkau menghujat dia, engkau menyindir dia. Hati-hati. Tadi kita sudah baca firman, Akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu. Jangan dikira Bapak Yahweh itu tidak cemburu, dia marah. Apalagi kau tidak menghormati ya kebangkitannya, dia sangat marah. Apalagi engkau tidak pernah merayakan, memperingati kenaikan dan kesamain dengan alasan tidak ada di Torah. Silahkan kau ikuti Torah yang belum dikenapi. Itu pun kau tidak pernah lakukan. Makanya di Yohanes 7 ayat 19, Adonai Yeshua mengatakan, tidak seorang pun dari antara kamu yang melakukan Torah. Bayangkan, 2000 tahun yang lalu Adonai Yeshua sudah menegur orang Yahudi, orang Israel, bahwa mereka tidak pernah melakukan Torah. Bahkan di Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, Bapamu adalah Satan, Bapamu adalah iblis. Masih juga kita mengikuti seperti itu. Ya, bahkan dikatakan lagi kan di Roma itu, Roma yang mengatakan kalau Bapak Yahweh tidak menyisakan sisa-sisa Israel, maka Israel itu seperti Sodom dan Gomora. Faham nggak apa artinya itu? Tidak ada satu orang Israel pun yang diselamatkan, yang bisa masuk ke surga. Kalau 144.000 ini tidak disiapkan, tidak dikasihi oleh Bapak Yahweh, ya, itu yang kita ikuti. Jangan ya, jangan sampai menyesal selama-lamanya ya. Penyesalan selalu datangnya terlambat ya, tetapi sudah tidak ada gunanya ya. Itu ya Bapak Ibu mempelai Adonai Yeshua Mashiach maupun mendengarkannya ya. Jadi itulah ya visi kita ya. Kita siap atau kita akan masuk ke samain diangkat hidup-hidup.
tanpa mengalami kematian. Kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samaim, Yerusalem Baru. Ya, karena kantor pusat kita kekal ya. Tidak bisa digoncangkan apapun. Tetapi kalau kantor pusat kita di dunia itu sangat cepat hilang ya, hancur bahkan ya. Apalagi nanti pada masa kesusahan besar ya, masa 7 sangkakala dan 7 cawan murka, dunia ini akan hancur 90% kurang lebih ya. Itu ya yang harus kita pahami. Jadi di dunia ini tidak ada yang kekal ya. Tapi kantor pelayanan pusat kita di Samaim, Yerusalem Baru itu adalah kantor pusat yang kekal. Kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, YHEHAD, Yahweh Yeshua Hamasya Ruach HaKodes Ehad. Itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita ya. Bukan manusia, bukan saya ya. Karena YHEHAD lah yang memiliki otoritas penuh atas kehidupan kita. Bahkan sampai kita di rapture pun, dia yang memiliki otoritas untuk mengangkat kita masuk ke Samaim tanpa mengalami kematian. Dan kita memiliki misi siap untuk di rapture, siap untuk diangkat masuk ke Samaim tanpa mengalami kematian. Itulah visi dan misi dari pelayanan kita YH Ministry. Kita akan masuk ke Daftar Elohim pada Sabat ini ya, Sabat Agung ini ya. Kita mengatakan hari ini Sabat Agung ya. Karena setiap 7 hari raya besar yang dirayakan itu disebut Sabat Agung ya. Kita akan memperingati kebangkitan Adonai Yeshua Mashiach di hari raya Buah Sulung, Yom Habikurim ya. Buah sulung itu dalam bahasa Ibraninya Habikurim. Kalau hari raya Buah Sulung itu Yom Habikurim ya. Tetapi kita itu memperingati kebangkitannya, jadi Yom Habakumo ya, artinya hari kebangkitan ya. Kita akan pada hari ini ya, 4 April 2026, tepatnya 17 Nisan tahun 5786 ya. Kita baca Daftar Elohim di kitab Imamat 23 ayat 9 sampai 10, dan juga di Matius 12 ayat 40 serta Lukas 24 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca sama-sama, mempelai Yesus kita bangkit berdiri. Kita akan baca dulu Imamat 23 ayat 9 sampai 10. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa berkas hasil pertamamu kepada imam. Kita baca Matius 12 ayat 40. Sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikianlah Anak Manusia akan berada di dalam rahim bumi selama 3 hari dan 3 malam. Lukas 24 ayat 1 sampai 8. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama pekan itu, mereka datang ke kubur dengan membawa rempah-rempah yang telah mereka persiapkan, dan ada beberapa orang bersama mereka. Namun mereka mendapati batu yang sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yeshua. Dan terjadilah sementara mereka kebingungan mengenai hal itu, maka tampaklah 2 orang berdiri di dekat mereka dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Dan ketika mereka sangat ketakutan dan menundukkan wajah mereka ke tanah, berkatalah kedua orang itu kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang-orang mati? Dia tidak ada di sini. Sebaliknya Dia telah bangkit. Ingatlah bagaimana Dia telah berbicara kepada kamu ketika masih berada di Galilea.
seraya berkata, sudah seharusnya anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataannya itu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak-bapak dulu semua siang, supaya kita mengerti dulu ya mengenai Hari Raya Buah Sulung ya. Di Imamat 23 ini mengenai Hari Raya Buah Sulung itu sebenarnya adalah hari raya ya, di mana dikatakan Bani Israel itu harus membawa berkas hasil pertamanya, hasil sulungnya kepada imam. Itulah yang dipersembahkan. Ya, jadi artinya kalau di Israel untuk memperingati Hari Raya Buah Sulung, mereka harus membawa hasil pertama ya, atau hasil yang terbaik dari hasil mereka, hasil usaha mereka atau hasil pertanian ya. Itu mereka bawa ya untuk dipersembahkan. Itulah artinya ya. Jadi kalau penyembah-penyembah Bapa Yahweh itu biasanya kalau Hari Raya Buah Sulung mereka membawa berkas-berkas yang akan dibawa dalam ibadah Hari Raya Buah Sulung. Ya. Paham ya? Sama seperti kalau kita misalnya merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, kita datang membawa bendera merah putih. Ya. Paham ya? Tetapi Hari Raya Buah Sulung ketika Adonai Yeshua Mashiach bangkit ya, pada saat Hari Raya Buah Sulung, dan dia pada saat itu bangkit ya. Jadi artinya begini, Hari Raya Buah Sulungnya Israel itu selalu berubah-ubah. Tetapi pada saat Adonai Yeshua Mashiach bangkit 17 Nisan tahun 3791, tepat pada hari itu adalah Hari Raya Buah Sulung. Ya, itulah disebut menggenapi ya. Jadi kalau Israel Hari Raya Buah Sulungnya itu berubah-ubah. Ya, tidak ada yang tetap. Karena apa? Karena yang namanya hasil pertama, yang namanya panen, itu tidak tetap tanggalnya setiap tahun. Paham ya? Tetapi kebangkitan Adonai Yeshua Mashiach itu sudah tetap. Tidak mungkin Adonai Yeshua Mashiach itu bangkit berubah-ubah. Dia sudah bangkit. Hampir 2000 tahun yang lalu dia sudah bangkit. Masa berubah-ubah sekarang? Kan aneh. Ya, bahkan menghitungnya juga hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Bukan ya. Tadi sudah kita baca ya. Adonai Yeshua Mashiach itu di perut bumi 3 hari 3 malam. Apa artinya? Jadi Adonai Yeshua itu dia mati dulu lah, baru dia masuk ke perut bumi. Jadi kan namanya orang mati itu ya tidak ada lagi nyawanya. Jadi dia itu masuk ke perut bumi istilahnya. Atau dikubur. Ya. Itu yang disebut 3 hari 3 malam. Jadi bukan kalau Hari Raya Buah Sulung itu sudah dirayakan, misalnya kalau kita pergantian hari itu kan jam 00. Jam 6 sorenya Ibrani itu masuk jam 0. Makanya dikatakan jam ketiga, jam ke-6, jam ke-9 ya. Jadi jam 6 sore bagi kita itu jam 0 di Ibrani. Ya. Dan dia mati itu di jam ke-9. Di kita tuh jam 3 sore. 3 jam lagi itu akan berganti hari. Menjadi hari berikutnya. Dan pada saat itu Adonai Yeshua Mashiach dia mati di hari raya Pesach. Pesach itu adalah hari raya besar pertama. Ya. Makanya disebut Sabat Agung. Jadi 7 hari raya besar yang dirayakan oleh Israel itu disebut Sabat Agung, Sabat Gadol, Sabat Sabaton, atau Sabat besar. Ya. Makanya dikatakan ya di Yohanes 19 ayat 31, Adonai Yeshua Mashiach itu mati di Sabat Agung. Dan besoknya ada lagi Sabat. Ya. Dia mati 14 Nisan
di Sabat Agung pada saat Hari Raya Paskah, dan besoknya ada lagi Sabat Agung, yaitu Hari Raya Roti Tidak Beragi. Makanya mayat-mayat harus diturunkan. Padahal hari Raya Pesak pada saat itu, hari kematian Adoni Yeshua Mashiach, itu jatuh di hari Rabu, Revi'i. Ya, meskipun hari Rabu atau Revi'i itu dipanggil disebut Sabat Agung. Dan besoknya ada hari raya besar lagi, yaitu Sabat Agung juga, yaitu Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Yom Hamatsah. Ya, Adoni Yeshua itu mati jam 3 sore tanggal 14 Nisan ya. Dan setelah 3 hari 3 malam dia bangkitnya itu juga jam 3 sore pada tanggal 17 Nisan, hari Sabat. Ya, tadi dia mati 14 Nisan itu hari Rabu. Ya, jadi kalau Rabu ke Kamis itu 1 hari, ke 15 Nisan 1 hari, ke 16 Nisan jam 3 sore itu masih 2 hari. Ya. 17 Nisan jam 3 sore itu 3 hari 3 malam. 72 jam. Itu artinya ya. Jadi bukan misalnya 14 sudah dihitung langsung itu hari pertama, terus 15 hari kedua, 16 hari ketiga, itu belum ada 72 jam ya, belum ada. Ini harus hati-hati ya, karena dikatakan tadi ya, anak manusia itu berada di perut bumi 3 hari dan 3 malam. Ini bicara full ya, 3 hari 3 malam itu penuh. Ya, artinya 72 jam, karena 1 hari 1 malam itu 24 jam. Ya, ini yang harus kita mengerti ya. Karena apa? Karena itulah penggenapannya ya. Jadi kalau kita tidak mengakui ya Adonai Yeshua Mashiach ini bangkit ya setelah 3 hari 3 malam, berarti engkau menyembah siapa? Ya, ini yang selalu saya sampaikan ya. Kepada siapapun saya selalu menyampaikan yang bertemu dengan saya ya. Engkau menyembah siapa, saya bilang. Tanya langsung sama pencipta kita. Dia pasti akan memberikan jawaban. Jangan karena kita keturunan yang turun-temurun merasa itu benar. Karena saya sudah sampaikan, yang ada di neraka, di alam maut, miliaran. Tidak bicara 1.000, 2.000 orang. Tidak bicara 1 juta, 2 juta orang. Miliaran. Yang masuk ke surga sangat sedikit. Apakah kita mau sama-sama masuk ke alam maut semua? Kan tidak. Nggak ada orang yang mau masuk ke alam maut. Sangat mengerikan. Ya, disiksa selama-lamanya. Wah, nanti ada orang bilang, wah, Tuhan itu tidak maha pengasih dong. Siapa bilang dia sangat maha pengasih? Manusianya saja yang tidak benar. Merasa dirinya benar. Merasa bisa masuk surga. Saya sudah sampaikan berkali-kali ya. Coba kalau ada yang bisa pernah masuk ke neraka. Berapa orang yang ada di neraka? Apakah cuma 10 orang, 20 orang? Tidak, miliaran. Ya, bayangkan tuh, miliaran. Zaman Noah saja itu sudah 1,5 miliar manusia. Begitu mereka mati, mereka juga masuk ke alam maut. Karena mereka tidak percaya sama Noah. Itu saja tahun 1656 ya, tahun sebenarnya ya. Bukan tahun 1656-nya tahun Masehi, bukan. Ya, kalau dihitung itu mungkin berapa ribu tahun sebelum Masehi ya. Zamannya Noah. Itu sudah 1,5 miliar orang masuk ke alam maut. Belum lagi zaman nabi-nabi sebelumnya. Semua menolak para nabi, menolak para rasul. Begitu juga zaman akhir. Semua menolak orang-orang diutus. Emangnya siapa dia? Wah, itu bohong. Tidak ada orang yang pernah masuk ke neraka. Bisa hidup lagi. Itu bohong katanya. Tidak ada orang masuk ke surga. Dibangkitkan lagi. Ngapain dia bangkit lagi? Dia kan bisa tinggal di surga selama-lamanya. Memang maunya begitu. Siapa sih yang nggak mau? Kalau dibawa jalan-jalan ke surga,
terus Tuhan bilang, udah kau di sini aja. Wah, siapapun yang pernah dibawa ke surga pasti akan mau tinggal di surga selama-lamanya. Tetapi karena tugas belum selesai, dia dikembalikan, seperti saya dikembalikan. Begitu juga waktu di neraka. Kalau saya dibiarkan, saya tidak dibangkitkan, mungkin saya sudah binasa selama-lamanya. Tetapi saya dikembalikan. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan bahwa neraka itu mengerikan, alam maut. Padahal itu bukan tempat penghukuman ya. Saya kasih tahu, saya sudah pernah menyampaikannya kepada mempelai-mempelai Adonis Somasia di Irham Ministry ya. Neraka alam maut itu bukan tempat penghukuman. Karena penghukuman itu nanti di hari penghakiman setelah kerajaan 1000 tahun. Ya. Itu nanti. Neraka itu adalah tempat markasnya Satan, markasnya iblis. Jadi artinya apa? Ketika orang ini tidak tercatat namanya atau namanya dihapus dari kitab kehidupan, itu langsung dilempar ya ke alam kematian. Setelah itu masuk ke alam maut. Jadi bukan karena dia dihukum, belum. Nanti mereka ini semua akan dikeluarkan dari alam maut dan masuk ke hari penghakiman. Di situ telah dihukum. Setelah itu apa hukumannya? Masuk ke lautan api. Itu lebih mengerikan. Seperti yang pernah saya sampaikan ya, apa beda alam maut dengan lautan api ya? Alam maut itu ada di pusat bumi ini. Tetapi lautan api itu bisa membakar satu langit. Ya, paham ya? Satu langit itu bumi ini saja, maka dikatakan bumi pertama dan langit pertama hilang lenyap. Itu bukan hilang lenyap dalam arti seperti saya pernah sampaikan, hilang lenyap simsalabim, ting, bukan. Hilang lenyapnya artinya dibinasakan, dibakar. Itu artinya. Jadi bumi pertama kita ini akan dibakar nanti di lautan api bersama dengan satu langit kita. Apakah itu satu galaksi, apakah itu satu tata surya, pokoknya satu langit ya. Berbagai galaksi. Kita saja, tata surya kita ini sangat kecil ya. Dibandingkan galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Ada lagi galaksi Andromeda, ada lagi galaksi-galaksi yang lain. Itu satu langit, itu dilempar ke lautan api. Itulah besarnya lautan api. Artinya apa? Fallen angel tidak bisa lari kemana-mana. Kalau sekarang dia masih bisa turun naik dia dari alam maut ke atas bumi. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Somasia maupun mendengarkannya ya. Jadi itu ya tadi. Itulah kenapa Adonis Somasia itu dia bangkit di hari raya buah sulung ya. Dan dia mati setelah 3 hari 3 malam. Dan memang ya, di Lukas 24 ini ya, karena dia sudah bangkit ya, makanya batu itu terguling, terbuka kuburnya kosong. Karena wanita-wanita yang datang pada pagi-pagi buta itu ya, mereka sudah tidak mendapati Adonis Somasia. Tetapi bukan berarti dia bangkit di hari itu, tidak. Dia sudah bangkit di hari Sabat. Jam 3 sore, karena jam 3 sore lah tepat penggenapan 3 hari dan 3 malam. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Jadi Adonis itu sudah dihitung, dia itu masuk ke alam kubur, ke pusat bumi, ke rahim bumi, itu mulai dari jam 3 sore 14 Nisan. Ya, tidak dihitung dari 14 Nisan awalnya, tidak ya, tetapi dari jam 3 sore, jam ke-9. Itu ya, saya baca rangkumannya ya. Hari Raya Buah Sulung adalah hari raya ketiga ya dari salah satu 7 hari raya besar yang ditetapkan oleh Abba Yahweh ya kepada Bani Israel. Lalu hari Raya Buah Sulung itu disebut Yom Habikurim, merupakan persembahan ya. Pada saat hari Raya Buah Sulung itu Bani Israel harus mempersembahkan persembahan sulung. Persembahan pertama yang dipersembahkan oleh setiap orang atau Bani Israel kepada Elohim melalui para imam ya. Inilah dulu ya yang disebut dengan hari Raya Buah Sulung, di mana Bani Israel itu mengumpulkan persembahan sulungnya
Ya, artinya kalau kita tidak mengucapkan penggenapan Adonai Yeshua Mashiach, berarti kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Bani Israel 3.500 tahun yang lalu. Ya, karena tidak ada di situ Adonai Yeshua Mashiach. Kalau ada di situ Adonai Yeshua Mashiach, maka kita harus menitik beratkan, ya, ibadah itu adalah ibadah kebangkitannya, bukan buah sulungnya. Memang Adonai Yeshua Mashiach adalah sulung dari semua yang bangkit. Dialah yang bangkit pertama sebagai yang sulung. Itulah yang harus kita tinggikan. Bukan panen yang kita tinggikan, yang kita bawa panen tidak. Yang kita bawa hati kita. Yang kita bawa adalah hati yang remuk, hati yang hancur, ya, untuk kita persembahkan sebagai sulung kita, ya, untuk mengingat akan pengorbanan Adonai Yeshua Mashiach. Lalu dikatakan persembahan sulung pertama itu dapat berupa persembahan bakaran juga, ya, persembahan api-apian, persembahan syukur yang dipersembahkan oleh setiap orang. Tetapi pada zaman Mose dulu itu mereka membawa persembahan, ya, seperti panen, ya, dan sebagainya. Tetapi ketika mulai ada persembahan penghapus dosa, persembahan bakaran, persembahan api-apian, itu juga merupakan persembahan syukur, ya, yang diberikan oleh orang Israel, ya, kepada Elohim, kepada Yehovah. Itulah sebenarnya sejarahnya, ya. Jadi kalau kita adalah yang melakukan Torah yang sudah digenapi. Jadi kita tidak lagi melakukan seperti yang dilakukan oleh Bani Israel, ya, 3.500 tahun yang lalu, ya, pada zaman Mose. Tidak, ya. Kita melakukan apa yang sudah digenapi oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Makanya kita, ya, selalu mempersembahkan tubuh kita, ya, kepada Adonai Yeshua HaMashiach melalui kita menyatu dengan Dia melalui tubuh dan darahnya. Itu adalah setiap hari, ya. Makanya Adonai Yeshua mengatakan, kan, tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Tidak ada orang yang makan dan minum 1 kali 1 tahun. Itu bukan benar-benar makanan, ya. Kalau kita saja makan nasi itu disebut benar-benar makanan, ya. Kalau makan cemilan itu tidak tiap hari kita makan cemilan. Jadi jangan kita merendahkan tubuh dan darah Adonai Yeshua seolah-olah itu cemilan yang 1 kali 1 tahun kita makan. Paham, ya, Bapak Ibu mempelai Adonai Yeshua Mashiach maupun mendengarkannya, ya. Jangan kita anggap itu cemilan. Ya, seperti saya misalnya, kami sekeluarga, ya, kami sudah lama tidak makan bika Ambon misalnya. Ya, mungkin sudah hampir 1 tahun tidak makan bika Ambon. Itulah namanya cemilan. Memang tidak tiap hari. Buat apa kami makan bika Ambon tiap hari? Ya, kalau ada kami makan, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun juga tidak makan bika Ambon tidak apa-apa. Tetapi nasi, lauk yang sehari-hari kita makan itu harus, wajib. Karena itulah makanan kita yang sebenarnya. Makanya katakan, tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Ada nggak orang yang tidak minum bisa tahan satu minggu saja lah, nggak usah 1 tahun. Tidak usah bicara 1 tahun tidak minum, 1 minggu saja tidak minum. Itu orang pasti, ya, langsung out, ya, istilahnya. Bisa langsung meninggal karena tidak minum. Mungkin orang 1 minggu tidak makan masih bisa kuat, ya, tapi mungkin kuatnya juga tidak bisa lama. Tetapi kalau tidak minum 1 minggu, jangankan 1 hari, ya, berapa jam saja kita tidak minum, kita kering mulut kita ini. Aduh, ada air minum nggak? Apalagi kalau kita di padang gurun, ya, kalau orang-orang pernah ke Israel, ya, itu ketika kita di padang gurun, ya, ketika kita tidak ada air minum, itu kita pasti minta, ya, Pak, ada air minum nggak? Kita pasti minta kepada guide-nya, ya, minta minum kita, karena padahal itu
istilahnya bukan seperti kita zamannya Bani Israel dulu di padang gurun selama 40 tahun, bukan ya. Tapi artinya itu saja kita sudah haus. Sekarang saja kayak saya nih, 1 jam di sini saya sudah haus. Apalagi 1 minggu nggak minum, nggak mungkin ya. Ini ya, Bapak Ibu mempelajari sama saya mau mendengarkan ya, supaya kita mengerti ya, bahwasanya tubuh dan darah Adoni Yeshua Mashiach itulah yang kita harus menyatu dengan Dia ya, setiap hari. Bukan sekali 1 minggu atau 1 kali 1 bulan atau 1 kali 1 tahun. Ya, di luar sana banyak mengatakan, wah kalian kanibal, terserah. Mau mengatakan kanibal silakan. Tetapi kami menghargai tubuh dan darah Adoni Yeshua Mashiach yang selalu menyatu dengan tubuh dan darah kita. Ya, supaya kita selalu dikuduskan. Tanpa kekudusan tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk ke surga. Ya, saya sampaikan karena ini yang diberitahu ya. Jadi ini diberitahu langsung ya dari Adonai Yeshua Mashiach, bukan dari orang ya, bukan. Saya kasih tahu. Atau dari firman yang mungkin kita tidak dibukakan ya, seperti Yohanes 6 ya, mulai dari ayat 41 sampai 58 itu ya. Itu firman, tetapi kalau orang tidak dibukakan nggak mengerti. Ya. Tidak akan mengerti dan tidak berani membacanya. Yang dibaca 1 Korintus itu. Jadikanlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, bagaimana mungkin kau bisa percaya Adoni Yeshua kalau kau sendiri tidak pernah melakukan firman-Nya ya. Itu ya Bapak Ibu, mempelajari Adoni Yeshua Mashiach maupun mendengarkannya ya. Inilah saya sampaikan lagi ya, rangkuman berikutnya. Adonai Yeshua Mashiach itu tepat bangkit di hari raya Buah Sulung ya. Setelah 3 hari 3 malam dikubur, yaitu di tanggal 17 Nisan. Dia meninggal di tanggal 14 Nisan jam 3 sore, tepat di hari raya Pesah, Paskah ya. Jadi Adoni Yeshua itu meninggalnya di hari raya Paskah, jangan dibalik ya. Kalau Paskah itu kebangkitan, ya saya tidak tahu, itu bukan Adonai Yeshua Mashiach ya. Saya sampaikan ya, jangan terkecoh dengan nama yang berbeda ya, hati-hati ya. Saya sampaikan ini mengenai keselamatan ya. Tidak main-main. Saya kan sudah bilang, saya sudah melihat orang-orang di neraka. Bahkan saya sudah disiksa di alam kematian, di alam roh. Itu sangat mengerikan. Ya, jadi jangan main-main ya. Makanya saya menyampaikan ini. Kalau tidak percaya juga tidak apa-apa. Yang penting saya sudah menyampaikan tugas saya. Masalah selamat tidak selamat itu bukan urusan saya, itu urusan Yerehan. Makanya saya bilang miliaran ya, nggak main-main. Yang di alam maut itu miliaran ya, bukan 1.000-2.000 orang, tidak, miliaran. Bahkan banyak keluarga kita yang ada di sana ya, di alam maut, di neraka ya. Baca lagi ya, perempuan-perempuan yang datang pada hari pertama minggu ke kuburan Adoni Yeshua, mereka sudah melihat bahwa batu kuburan terguling dan terbuka. Mereka tidak menemukan ya jenazah atau mayat Adoni Yeshua Mashiach. Mereka bertemu dengan 2 orang yang berdiri dekat mereka dan berpakaian berkilau-kilauan. Inilah malaikat ya. Dan dikatakan mereka ketakutan dan 2 orang itu atau malaikat itu berkata kepada mereka, kenapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang-orang mati? Yeshua bangkit sebagaimana disampaikannya ketika masih berada di Galilea ya. Anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Maksudnya hari ketiga ini bukan hari yang tadi saya sampaikan ya, pertama, kedua, ketiga ya. Ini ada dasarnya, yaitu 3 hari 3 malam ya. Jadi kita jangan hanya membaca 1 ayat ya, tetapi itu semua ada dasarnya ya. Jadi seperti tadi katakan, seperti zaman Yunus ya, selama 3 hari 3 malam ada di perut ikan, demikianlah anak manusia akan ada di dalam perut bumi selama 3 hari dan 3 malam, 72 jam. Jadi tidak asal-asalan ya, paham ya maksudnya? Tidak dihitung 1 hari itu tidak, tetapi kapan meninggalnya Adoni Yeshua itu sudah jelas ya. Jam ke-9, jam 3 sore dia menyerahkan nyawanya. Eli, Eli, lama sabachthani. Elohim, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu pas
jam ke-9, jam 3 sore. Dan dia bangkit juga jam 3 sore di 17 Nisan, setelah 3 hari 3 malam. Setelah 72 jam, dia bangkit ya. Makanya wanita-wanita tersebut pagi-pagi buta itu sudah melihat kubur kosong. Jadi bukan berarti gini, 1 jam yang lalu dia sudah bangkit terus kubur itu langsung kosong. Tidak ya. Semua itu ada yang namanya penggenapan. Penggenapan rata-rata itu ya di hari raya besar dan di hari Sabat. Itu rata-rata ya. Jadi di hari-hari yang dalam tanda kutip itu belum tentu ya. Belum tentu kejadian seperti itu. Itulah penggenapan ya. Makanya kan saya selalu mengatakan kan, penggenapan itu dari surga, bukan dari manusia. Ya, bukan di karang-karang, bukan ya. Penyingkapan itu langsung dari pencipta kita, bukan dari manusia ya. Lalu kita baca lagi ya. Dengan kejadian tersebut mereka teringat akan perkataannya. Mereka memberitahukan kepada ke-11 muridnya dan semua orang lainnya. Perkataan mereka tidak masuk akal dan mereka tidak mempercayai itu ya. Lalu Petrus berlari menuju kuburnya. Ketika memeriksa ke dalam, ia melihat hanya kain linan yang tergeletak. Ia pergi sambil terheran-heran dalam dirinya atas apa yang terjadi. Jadi bisa dibayangkan ya, pada zaman dulu saja murid-murid Adonisua saja tidak percaya ya. Makanya tidak gampang menjadi percaya ya. Begitu juga ketika Adonisua sudah bangkit saja murid-muridnya masih bingung. Makanya ketika Ruah Kodes turunlah, barulah mereka menjadi berani ya. Jadi karena Ruah Kodes lah yang membuat murid-muridnya berani. Begitu juga dengan kita ya. Mengenai 7 hari raya besar ya. Ini yang di atas adalah Torah yang belum digenapi ya. Ini semua ada ya. Hari Pesah, roti tidak beragi, hari buah sulung, hari ketiga, hari raya Shavuot, turunnya Torah. Lalu hari raya Yom Teruah ya, peniupan nafiri. Lalu hari raya pendamaian Yom Kippur. Hari raya berikutnya, hari raya terakhir adalah hari Pondok Daun, Sukkot. Inilah kelahiran Adonai Yeshua Mashiach di hari raya Pondok Daun. Makanya ketika Adonai Yeshua itu mau lahir ya, mereka tidak mendapatkan penginapan. Karena pada saat itu ada hari raya besar ya, sehingga semua orang Israel pada saat itu, orang Yahudi, pulang kembali ke Yerusalem, ke Bethlehem, ke semua kota-kota di Israel. Mereka semua hinap di penginapan, jadi tidak ada yang kosong. Makanya Adonai Yeshua itu lahir di kandang domba. Kalau di bulan Kislev itu tidak ada hari raya besar ya, kecuali hari raya yang dibuat oleh orang Israel ya. Seperti Hanukkah itu orang Israel yang menetapkannya. Kemudian hari raya Purim juga ya, itu bukan dari Bapak Yahweh ya. Hari raya Tisha B'Av juga, itu orang Israel yang menetapkannya. Yang ditetapkan langsung oleh Bapak Yahweh dari Samaim, itu hanya 7 hari raya besar. Yang lainnya ditetapkan oleh Bani Israel. Tetapi ada 1 hari raya yang tidak ada di dalam Torah, yaitu kenaikan Adonai Yeshua Mashiach ke Samaim. Itulah yang digenapi oleh Adonai Yeshua Mashiach menjadi hari raya ke-8. 8 artinya sempurna, kudus. 7 itu masih artinya lengkap, tetapi belum sempurna. Makanya digenapkan menjadi 8. Ya, ini ya. Nah, ini juga bagannya nih saya buat. Adonai Yeshua itu meninggal jam 3 sore 14 Nisan. Yaitu Matius 27 ayat 45 ya. Lalu jam 3 sore 16 Nisan itu sudah 2 hari 2 malam. Lalu 17 Nisan itu sudah 3 hari 3 malam. Lalu kebangkitan Adonai Yeshua 17 Nisan, dan 40 hari kemudian dia naik ke Samaim ya. Itu sama dengan 27 Iyar. Lalu dia mengutus Ruach Kodes di hari ke-50. Itulah pencurahan
Roh Kudus di 8 Siwan. Artinya pencurahan Roh Kudus ini dari kebangkitan Adonai Yeshua Mashiach, bukan dari hari raya yang tidak jelas, ya, dalam tanda kutip, ya. Jadi makanya saya bilang, kalau nama sudah beda, lahirnya beda, matinya beda, bangkitnya beda, naik ke surganya beda, pencurahan Roh Kudusnya juga beda. Apakah orangnya sama? Tidak, ya. Makanya ada firman mengatakan, ya, Satan pun, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jangan dikira mereka iblis itu atau Satan itu atau fallen angel itu diam saja, tidak. Bila perlu seluruh manusia di dunia ini tidak diselamatkan. Itulah keinginan dari Satan, keinginan dari iblis atau fallen angel. Itu keinginannya. Ini yang tidak dipahami oleh manusia. Merasa seolah-olah, wah, Bapak Yahweh ngerti kok, saya pasti akan dibawa ke surga. Siapa bilang? Nggak ada cerita begitu. Kita yang mencari supaya kita bertemu dengan Adonai Yeshua, dalam arti kita memohon kepadanya supaya dia memilih kita. Makanya ada firman mengatakan, bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Karena dari sanalah kita diselamatkan, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Itu ya Bapak Ibu, mempelai Adonai Yeshua Mashiach mendengarkannya, ya. Jadi hari ini adalah hari kebangkitan Adonai Yeshua Mashiach di hari raya Buah Sulung, ya. Dan dia tepat 3 hari 3 malam di alam kubur, ya, di perut bumi, sebagaimana firman-Nya tadi yang sudah kita baca. Lalu kesimpulannya adalah Adonai Yeshua Mashiach mati di atas kayu salib tepat di hari Pesah, ya, Paskah, pada tanggal 14 Nisan, ya, pada saat itu tahun 3791 atau tahun 30 Masehi atau tahun 4000 tahun yang sebenarnya, jam 3 sore pada hari Rabu. Inilah disebut dengan Sabat Agung, Sabat Gadol. Lalu Adonai Yeshua Mashiach bangkit di hari ketiga setelah 3 hari 3 malam berada dalam kubur, tanggal 17 Nisan, tepat di hari Buah Sulung, Yom Habikurim. Inilah tepat di hari Sabat juga, ya. Jadi kebangkitan Adonai Yeshua Mashiach itu ada 2 Sabat yang luar biasa. Pertama Sabat mingguan dan kedua Sabat Agung. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya penggenapan yang dilakukan oleh Adonai Yeshua Mashiach. Di sini tadi, ya, Adonai Yeshua Mashiach mati dan bangkit menggenapi hari-hari raya yang ditetapkan oleh Abba Yahweh kepada Bani Israel, sebagaimana yang tercatat dalam kitab Torah, dalam kitab Imamat 23. Ini yang Bapak Ibu mempelai Adonai Yeshua Mashiach mau mendengarkannya, ya. Jadi ini bukan hal yang diremehkan, ya. Sama aja kok, Pak. Adonai Yeshua mau lahir kapan, mau bangkit kapan, mau naik ke surga kapan, mau pencurahan Roh Kudus kapan, ya itu kan urusan dari Pencipta. Kita tidak perlu mencampurinya. Siapa bilang? Kita tidak mencampuri, tetapi kita harus mengenali Pencipta kita. Kita harus mengenali Penyelamat kita. Ya, hanya orang-orang yang mengucap syukurlah kita bisa mengenali Pencipta kita. Orang-orang yang tidak pernah bersyukur itu tidak pernah mengenali Penciptanya. Merasa sudah lebih benar dari Penciptanya. Padahal kita dikasih pikiran, kita dikasih hikmat supaya dipergunakan. Karena manusia ini bukan robot. Manusia ini bukan, istilahnya, maaf, seperti, ya, kerbau dicucuk hidung gitu. Tidak. Manusia diberikan free will yang tidak terbatas. Bahkan Yehra'ehat Elohim sekalipun tidak bisa merubah manusia itu kalau tidak dari dirinya sendiri. Ini yang harus kita pahami, ya, Bapak Ibu mempelai Adonai Yeshua Mashiach memperdengarkannya, ya, supaya kita mengerti, ya. Pergunakanlah hikmat yang diberikan oleh Yehra'ehat kepada kita, ya. Itulah Dafar Elohim pada kita pada hari Sabat ini, hari kebangkitan Adonai Yeshua Mashiach di hari raya Buah Sulung. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Abba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wirakodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai kudusnya di rapture
masuk ke Samain, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin.